Bab 695 bayangan mengikuti. Nada arogan Nathan mengejutkan semua orang di keluarga Wilson. Cukup arogan? Aku keluarga bangsawan Wilson yang bermartabat tidak bisa menghentikanmu? Sangat konyol. Thomas tertawa. Semua orang di keluarga Wilson tertawa. Tidak ada orang di kota South Memphis yang tidak bisa mereka hentikan. Dibandingkan dengan keluarga Warren dan keluarga Murphy, keluarga Wilson jauh lebih kuat. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Nathan mengabaikan semua orang di keluarga Wilson. Dia menarik Nora Wilson dan berkata, "Adikku, aku sudah bilang akan melindungimu, ayo ikut denganku." "Apa?" Nora Wilson tercengang. "Tidak, Kak Nathan, aku harus pergi masuk penjara." Nathan mencibir, "Ada aku, tidak ada yang bisa mengirimmu ke penjara." "Mengapa mereka tidak pergi sendiri?" "Apa maksudmu, Nathan? Siapa yang memberimu keberanian untuk meragukan keputusan keluarga Wilson?" "Memilih Nora Wilson yang pergi, sudah melalui pemungutan suara dari semua orang. Tidak mungkin membiarkanmu pergi, karena kamu melanggar aturan keluarga dan mendapatkan hukuman yang setimpal." Keluarga Wilson mengatakannya dengan bijak. Seolah semuanya sesuai dengan aturan. "Pertama, aku bukan keluarga Wilson, hukum keluarga kalian tidak berguna bagiku. Kedua, aku sudah mengakui Nora sebagai adikku, siapapun yang ingin menyakitinya, tidak akan aku biarkan." Setelah berbicara, Nathan membawa Nora pergi. "Hentikan mereka." Thomas memberi perintah. Segera, 8 orang berdiri di depan Nathan. "Bak-buk." Nathan segera beraksi, menampar orang-orang ini. Keluarga Wilson tercengang. Dia bisa bela diri? Semua orang merasa ketakutan. Caleb mengingat pengalaman sebelumnya, segera berteriak, "Kakek, anak ini punya kemampuan. Cepat! Jangan sampai dia lari. Pengawal, tangkap dia." George Wilson memberi perintah, segera, banyak pengawal dengan beringas keluar. Keistimewaan terbesar dari keluarga bangsawan adalah mereka mempunyai sejumlah pengawal hebat, bahkan dalam keluarga juga ada master bela diri. Tidak bisa dibandingkan dengan keluarga umum lainnya yang punya kekuasaan dan kekayaan. Pengawal-pengawal ini mengepung Nathan dari beberapa arah. "Patahkan kaki dan tangannya, lihat kemana dia bisa lari," Thomas memerintahkan. "Ya, jika tangan dan kakinya patah, maka dia akan patuh berdiam di sini." George Wilson juga setuju. "Ayah jangan." Pada saat ini, Mason Wilson, yang mengenakan mata berbingkai emas, angkat bicara. Dia adalah paman ketiga Nathan dan memiliki hubungan yang baik dengan Claudia Wilson. "Ayah, kita berutang banyak pada Claudia. Memperlakukan putranya seperti ini terlalu kejam." Mason Wilson membujuknya. "Ya benar, ayah, biarkan dia di penjara sudah cukup, mematahkan tangan dan kakinya terlalu berlebihan." Bibi Nathan, Chensina Wilson juga membujuk. "Ini." George Wilson ragu-ragu. "Ayah, langsung remukan dia. Orang yang kurang ajar seperti ini harus diberi pelajaran." Thomas dan yang lainnya menghasut agar memberi Nathan pelajaran. Kepala pelayan berbisik, "Tuan, jika masalah ini tersebar keluar, tidak baik. Keluarga Wilson adalah keluarga bangsawan, tidak perlu mengurung mereka. Kurang bermartabat." "Kakek, itu benar. Keluarga bangsawan yang bermartabat buat apa takut kedua orang ini melarikan diri? Bila tersebar akan ditertawakan orang." Jackson Wilson juga berkata. George Wilson tergerak dan berkata, "Biarkan mereka pergi." Beberapa pengawal langsung mundur. "Nathan kali ini melepaskanmu pergi bukan karena kemampuanmu, tetapi karena keluarga Wilsonku tidak memandangmu. Keluarga Wilson bisa menangkapmu kapan saja." George Wilson mencibir. Setelah Nathan pergi, George Wilson segera memerintahkan, "Bayangan, ikuti mereka." Bab 696 Panglima Perang Dermus datang. Setelah George Wilson memberi perintah, sebuah bayangan melintas pergi. Dia adalah master dalam keluarga Wilson, pandai bersembunyi dan membunuh. Sesuai dengan namanya, bayangan. Tidak pernah terlihat wujud aslinya. Saat kamu bisa melihatnya maka kematianmu tiba. Bahkan peluru pun tidak bisa melukainya. Dia adalah master terkuat di keluarga Wilson. Dengan ada dia yang mengikuti Nathan, George Wilson merasa tenang. Bayangan seperti hantu, muncul di mana saja, tidak ada yang menyadarinya. Ada dia yang mengikuti Nathan. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Keluarga Wilson berkata dengan percaya diri.
Nathan sudah membawa Nora Wilson pergi. Di tengah jalan, Nathan mencibir, masih mengirim orang mengikutiku?" Ternyata dia sudah mengetahui siapa yang mengikutinya secara diam-diam. Master nomor 1 keluarga Wilson, di matanya biasa saja. Bayangan apa? Dia langsung bisa melihatnya. Nathan mengatur Nora Wilson tinggal di Jordan Group, untuk sementara waktu dia ikut Kirana. Kirana sangat menyukai gadis ini yang memanggilnya kakak ipar. Dia tahu jelas bahwa ini adalah satu-satunya kerabat yang diakui Nathan. "Nora, mulai sekarang kamu ikut kakak iparmu." Kirana memperlakukan Nora Wilson lebih baik daripada ke adik perempuannya sendiri. Tapi Nora Wilson tidak bahagia. Beberapa hari lagi, dia dan Nathan tetap akan dikirim ke Owakana untuk dipenjara. Di sisi lain, tepat ketika semua orang sedang memarahi Nathan, ada telepon masuk. Setelah George Wilson menerima telepon, dia segera membungkuk. Sambil tersenyum, dia berkata, "Panglima Perang Dermus, ada perintah apa?" Ternyata itu adalah telepon dari Panglima Perang Dermus. "Apa uangnya sudah siap?" Dermus bertanya. "Sudah siap, 50 triliun tidak kurang sepeser pun." "Bagaimana dengan orang yang akan dipenjara?" "Karena melanggar aturanku, maka harus dihukum. Aku tidak ingin kamu membuat trik tidak berguna, harus 2 keturunan kandung." Suara perintah Dermus membawa nada yang tidak perlu diragukan lagi. "Dewa Perang Dermus, orang telah dipilih, aku tidak berani melawan keinginan Anda." "Baiklah, 3 hari lagi aku akan ke Neselandia untuk mengambil uang dan menangkap orangnya." Keluarga Wilson akan menunggu kedatangan Dewa Perang Dermus. View. Setelah menutup telepon, George Wilson menarik napas panjang lega. "Ada apa?" Semua orang bertanya. "Panglima Perang Dermus akan datang ke Neselandia." Wajah George Wilson sangat jelek. Dermus datang sendiri, yang berarti syaratnya akan semakin sulit. Keluarga Wilson akan berdarah lagi. Dan satu hal yang harus dijamin, Nathan dan Nora Wilson tidak boleh kabur, mereka harus diperhatikan dengan baik. "Apa? Dermus si Raja Iblis mau datang?" Ekspresi semua orang di keluarga Wilson berubah. Semua orang di keluarga Wilson takut pada Panglima Perang Dermus. Karena ini adalah Raja Iblis yang suka menghancurkan umat manusia. Jika menyinggungnya, akan berakhir tragis. Sebagian besar akan dibantai, semua wanita akan dijual. Bahkan keluarga bangsawan Wilson yang kuat pun takut padanya, karena mereka adalah sekelompok orang gila. Contohnya kali ini, saat berbisnis di Owakana melanggar aturan Dermus. Jika keluarga Wilson bersikeras melawan Dermus, konsekuensinya akan tragis, bisnis ratusan triliun di Owakana akan hancur, juga akan mengalami berbagai balas dendam membabi buta dari Dermus. Pada saat itu, diperkirakan ratusan pembunuh akan membabi buta membunuh siapapun di keluarga Wilson. Bahkan akan ada serangan teroris, seperti meledakkan rumah Wilson. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Wilson. Oleh karena itu, keluarga Wilson sangat takut pada Panglima Perang Dermus. Seperti tikus bertemu kucing. "Awasi baik-baik Nathan dan Nora Wilson, jangan sampai mereka melarikan diri." Keluarga Wilson tidak tenang, kemudian mengirimkan 3 kelompok pengawal untuk mengikuti mereka. Saat waktunya tiba langsung tangkap Nathan dan Nora. Bersambung.